Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abian Putri Kirana. Saya Isnaini Adia Putri Adinda. Saya Asalah. Dan kami akan mempresentasikan materi statistika. Oke, jadi di sini saya Asalah ingin menjelaskan tentang bagian 1 materi matematika, yaitu present umur 10 tahun ke atas yang tidak atau belum pernah sekolah menurut provinsi, klasifikasi desa, dan jenis kelamin 2009 sampai 2023. Jadi yang pertama ini tersedia datum-datum nilai. Kenapa namanya datum? Datum itu nilai satuan dari hasil data-data tersebut. Setelah kita mencari datum-datum, lalu kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu menentukan jangkauan atau disingkat dengan J. Jangkauan yaitu dicari dari datum terbesar dikurang datum terkecil. Datum terbesar terdapat dari data berikut ini, yaitu bernilai 99, dan datum terkecil terdapat 2. 99 dikurang dengan 2 yaitu hasilnya 97. Lalu masuk ke menentukan banyak kelas. Menentukan banyak kelas yaitu mempunyai rumus tersendiri, yaitu rumusnya 1 ditambah 3,3 log N. 1 ditambah 33 log 90. Kenapa bisa dibilang log 90? Karena 90 adalah hasil jumlah banyaknya data. Jadi kita di sini nyari lognya terlebih dahulu, yaitu log 3 dikali log 3 dikali log 10. Lalu log 3 ditambah log 3 ditambah log 10. Kenapa bisa log 3 ditambah log 3 ditambah 10? Karena hasil kali dari log 3 dikali log 3 dikali 10 yaitu log 30. Jadi hasilnya 0,4771 ditambah 0,4771 ditambah 1 yaitu 1,8942. Lalu kita masuk ke rumus lagi, yaitu kita taruh 1 ditambah 3,33 dikali 1,9. Kenapa 1,9? Karena hasil dari log 90 yaitu 1,8942 dibulatkan menjadi 1,9. Lalu 1 ditambah hasil dari 3,3 dikali 1,9 yaitu 6,27 sama dengan 7,27, lalu dibulatkan menjadi 7,3. Lalu masuk ke materi berikutnya, yaitu menentukan panjang kelas internal. Panjang kelas internal atau sering disingkat dengan P, yaitu mempunyai rumus J per K. J-nya itu, maaf karena di sini ada kesalahan pengetikan. Jadi J-nya itu 97 dibagi 7,3 yaitu mempunyai hasil 13,28. Maka kita bulatkan karena 13,28 itu 28-nya di bawah angka 5, jadi hasilnya 13. Lalu kita masuk ke materi berikutnya, yaitu interval. Kita menentukan menentukan tabel yang sudah dicari dari berikut sebelum-sebelumnya. Karena di sini kita menggunakan panjang kelas internal, jadi kita menentukan persentase dari angka terkecil datum sampai terbesar. Dan jaraknya ini tuh ditentukan oleh panjang kelas. Kenapa 2 sampai 14? Karena panjang kelasnya itu mempunyai nilai 13. Maka kita hitung dari 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi 2 sampai 14 itu menggunakan panjang kelas. Lalu masuk kenapa 15 sampai 27? Karena kita menghitung berikutnya nggak usah 14-nya nggak usah dihitung lagi, jadi langsung ke 15. 15-nya ikut ya teman-teman. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Itu karena kita setiap
menaruh nilai-nilai ini kita tambah 13. Oke, jadi kita cari FI-nya itu, FI itu frekuensi, yaitu kita nentuin dari nilai-nilai berikut ini berapa jumlah banyaknya data dari 2 sampai 14 yaitu ada 10, 15 sampai 27 yaitu ada 21, 28 sampai 40 yaitu ada 9, 41 sampai 53 yaitu 14, 54 sampai 16 yaitu ada 14, 67 sampai 79 adanya 9, 80 sampai 92 adanya 8, 93 sampai 105 yaitu adanya 5. Oke, kita masuk materi berikutnya yaitu histogram. Cara mencari histogram itu yaitu tepi bawah dikurang 0,5. Jadi kita mempunyai tepi 2 dikurang dengan 0,5 hasilnya 1,5. Lalu 15 dikurang 0,5 hasilnya 14,5. Lanjut 28 dikurang 0,5 sama dengan 27,5. 41 dikurang 0,5 yaitu 40,5. 54 dikurang 0,5 yaitu 53,5. Lanjut 67 dikurang 0,5 yaitu 66,5. 80 dikurang 0,5 yaitu 79,5. Dan 93 dikurang 0,5 yaitu 92,5. Dan selanjutnya. Jadi di histogram ini kita masukin sesuai banyaknya data ya teman-teman, yaitu bisa dilihat dari frekuensi. 1,5 di frekuensinya ada 10 data, jadi kita tarik garis sampai ke angka 10. Lanjut di 14,5 kita mempunyai banyak data sebanyak 21, maka kita tarik sampai ke angka 21. Lanjut 27,5 kita mempunyai nilai 9, maka kita tarik sampai ke angka 9. Kita masuk ke mencari nilai tengah. Mencari nilai tengah itu dari presentase dibagi 2, yaitu nilai presentase 2 ditambah 14 dibagi 2 mempunyai hasil nilai 8. 15 ditambah 27 dibagi 2 mempunyai nilai 21. 28 ditambah 40 mempunyai nilai dibagi 2 mempunyai nilai 34. 41 ditambah 53 dibagi 2 sama dengan 47. 54 ditambah 66 dibagi 2 sama dengan 60. 67 ditambah 79 bagi 2 sama dengan 73. 80 ditambah 92 dibagi 2 sama dengan 84. 93 ditambah 105 dibagi 2 sama dengan 99. Ini cara mencari nilai tengah ya teman-teman. Lanjut kita masuk ke poligon. Poligon ini lalu kita masukkan data-data yang sudah dicari melalui nilai tengah. Poligon itu diambil dari nilai tengah ya teman-teman. Nilai tengah kita sudah dicari di sebelumnya loh. Jadi kita masukin nilai-nilai tersebut nilai tengah. Poligon itu diambil dari nilai tengah ya teman-teman. Nilai tengah kita sudah dicari di sebelumnya loh. Jadi kita masukin nilai-nilai tersebut di bagian bawah, yaitu 8, 21, 34, 47, 60, 73, 84, dan 99. Angka-angka tersebut ini dicari dari hasil mencari nilai tengah. Oke, karena kita udah masukin data-data tersebut, jadi kita tinggal tarik garis aja nih, yaitu 8 ke angka 10, 21 ke angka 21, data 34 masuk ke angka 9, 47 masuk ke angka 13, 47 masuk ke angka 14, 60 ditarik garis sampai 14, 73 ditarik sampai 9, 84 ditarik sampai ke angka 8, 99 ditarik sampai angka 5. Jadi sekian penjelasan dari Asalah, kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abian Putri Kirana. Saya Isnaini Adia Putri Adinda. Saya Asalah. Dan kami akan mempresentasikan materi statistika. Oke, jadi di sini saya Asalah ingin menjelaskan tentang bagian 1 materi matematika, yaitu present umur 10 tahun ke atas yang tidak atau belum pernah sekolah menurut provinsi, klasifikasi desa, dan jenis kelamin 2009 sampai 2023. Jadi yang pertama ini tersedia datum-datum nilai. Kenapa namanya datum? Datum itu nilai satuan dari hasil data-data tersebut. Setelah kita mencari datum-datum, lalu kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu menentukan jangkauan atau disingkat dengan J. Jangkauan yaitu dicari dari datum terbesar dikurang datum terkecil. Datum terbesar terdapat dari data berikut ini, yaitu bernilai 99, dan datum terkecil terdapat 2. 99 dikurang dengan 2 yaitu hasilnya 97. Lalu masuk ke menentukan banyak kelas. Menentukan banyak kelas yaitu mempunyai rumus tersendiri, yaitu rumusnya 1 ditambah 3,3 log N. 1 ditambah 33 log 90. Kenapa bisa dibilang log 90? Karena 90 adalah hasil jumlah banyaknya data. Jadi kita di sini nyari lognya terlebih dahulu, yaitu log 3 dikali log 3 dikali log 10. Lalu log 3 ditambah log 3 ditambah log 10. Kenapa bisa log 3 ditambah log 3 ditambah 10? Karena hasil kali dari log 3 dikali log 3 dikali 10 yaitu log 30. Jadi hasilnya 0,4771 ditambah 0,4771 ditambah 1 yaitu 1,8942. Lalu kita masuk ke rumus lagi, yaitu kita taruh 1 ditambah 3,33 dikali 1,9. Kenapa 1,9? Karena hasil dari log 90 yaitu 1,8942 dibulatkan menjadi 1,9. Lalu 1 ditambah hasil dari 3,3 dikali 1,9 yaitu 6,27 sama dengan 7,27, lalu dibulatkan menjadi 7,3. Lalu masuk ke materi berikutnya, yaitu menentukan panjang kelas internal. Panjang kelas internal atau sering disingkat dengan P, yaitu mempunyai rumus J per K. J-nya itu, maaf karena di sini ada kesalahan pengetikan. Jadi J-nya itu 97 dibagi 7,3 yaitu mempunyai hasil 13,28. Maka kita bulatkan karena 13,28 itu 28-nya di bawah angka 5, jadi hasilnya 13. Lalu kita masuk ke materi berikutnya, yaitu interval. Kita menentukan menentukan tabel yang sudah dicari dari berikut sebelum-sebelumnya. Karena di sini kita menggunakan panjang kelas internal, jadi kita menentukan persentase dari angka terkecil datum sampai terbesar. Dan jaraknya ini tuh ditentukan oleh panjang kelas. Kenapa 2 sampai 14? Karena panjang kelasnya itu mempunyai nilai 13. Maka kita hitung dari 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi 2 sampai 14 itu menggunakan panjang kelas. Lalu masuk kenapa 15 sampai 27? Karena kita menghitung berikutnya nggak usah 14 yang nggak usah dihitung lagi, jadi langsung ke 15. 15-nya ikut ya teman-teman. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Itu karena kita setiap
menaruh nilai-nilai ini kita tambah 13. Oke, jadi kita cari FI-nya itu, FI itu frekuensi, yaitu kita nentuin dari nilai-nilai berikut ini berapa jumlah banyaknya data dari 2 sampai 14 yaitu ada 10, 15 sampai 27 yaitu ada 21, 28 sampai 40 yaitu ada 9, 41 sampai 53 yaitu 14, 54 sampai 16 yaitu ada 14, 67 sampai 79 adanya 9, 80 sampai 92 adanya 8, 93 sampai 105 yaitu adanya 5. Oke, kita masuk materi berikutnya yaitu histogram. Cara mencari histogram itu yaitu tepi bawah dikurang 0,5. Jadi kita mempunyai tepi 2 dikurang dengan 0,5 hasilnya 1,5. Lalu 15 dikurang 0,5 hasilnya 14,5. Lanjut 28 dikurang 0,5 sama dengan 27,5. 41 dikurang 0,5 yaitu 40,5. 54 dikurang 0,5 yaitu 53,5. Lanjut 67 dikurang 0,5 yaitu 66,5. 80 dikurang 0,5 yaitu 79,5. Dan 93 dikurang 0,5 yaitu 92,5. Dan selanjutnya. Jadi di histogram ini kita masukin sesuai banyaknya data ya teman-teman, yaitu bisa dilihat dari frekuensi. 1,5 di frekuensinya ada 10 data, jadi kita tarik garis sampai ke angka 10. Lanjut di 14,5 kita mempunyai banyak data sebanyak 21, maka kita tarik sampai ke angka 21. Lanjut 27,5 kita mempunyai nilai 9, maka kita tarik sampai ke angka 9. Kita masuk ke mencari nilai tengah. Mencari nilai tengah itu dari presentase dibagi 2, yaitu nilai presentase 2 ditambah 14 dibagi 2 mempunyai hasil nilai 8. 15 ditambah 27 dibagi 2 mempunyai nilai 21. 28 ditambah 40 mempunyai nilai dibagi 2 mempunyai nilai 34. 41 ditambah 53 dibagi 2 sama dengan 47. 54 ditambah 66 dibagi 2 sama dengan 60. 67 ditambah 79 bagi 2 sama dengan 73. 80 ditambah 92 dibagi 2 sama dengan 84. 93 ditambah 105 dibagi 2 sama dengan 99. Ini cara mencari nilai tengah ya teman-teman. Lanjut kita masuk ke poligon. Poligon ini lalu kita masukkan data-data yang sudah dicari melalui nilai tengah. Poligon itu diambil dari nilai tengah ya teman-teman. Nilai tengah kita sudah dicari di sebelumnya loh. Jadi kita masukin nilai-nilai tersebut nilai tengah. Poligon itu diambil dari nilai tengah ya teman-teman. Nilai tengah kita sudah dicari di sebelumnya loh. Jadi kita masukin nilai-nilai tersebut di bagian bawah, yaitu 8, 21, 34, 47, 60, 73, 84, dan 99. Angka-angka tersebut ini dicari dari hasil mencari nilai tengah. Oke, karena kita udah masukin data-data tersebut, jadi kita tinggal tarik garis aja nih, yaitu 8 ke angka 10, 21 ke angka 21, data 34 masuk ke angka 9, 47 masuk ke angka 13, 47 masuk ke angka 14, 60 ditarik garis sampai 14, 73 ditarik sampai 9, 84 ditarik sampai ke angka 8, 99 ditarik sampai angka 5. Jadi sekian penjelasan dari Asalah, kurang lebihnya mohon maaf. Oke, jadi sekarang kita mencari nilai tengah. Bagaimana ya cara mencari nilai tengah? Jadi caranya itu, data yang kita punya, kita tambahkan. Lalu kita bagi 2. Contohnya,
Data yang pertama nih 2 sampai 14. Kita tambahkan 2 ditambah 14 sama dengan 16. Lalu 16 ini dibagi 2 dan hasilnya itu 8. Maka 8 inilah nilai tengah. Terus selanjutnya pun begitu. Ditambah dulu datanya, baru kita bagi 2. Setelah kita mendapat semua hasilnya, kita kalikan frekuensi ini dengan nilai tengah yang udah kita cari. Jadi frekuensi yang pertama ini kan 10. Nilai tengah yang pertama ini 8. Jadinya 10 dikali 8 sama dengan 80. Begitupun bawahnya. 21 dikali 21 sama dengan 441. Nah, setelah semuanya sudah ketemu hasilnya, kita masukkan ke dalam rumus Mean. Rumusnya itu jumlah frekuensi dikali XT dibagi sama jumlah frekuensi. Jumlah frekuensi kali XT itu kan hasilnya 4149. Lalu kita baginya jumlah frekuensi. Jumlah frekuensinya nih 90. Jadi kita mendapat hasil 46,1. Oke, selanjutnya kita mencari modus. Bagaimana cara mencari modus? Modus itu ada caranya buat menghitung hasilnya. Nah, cara menghitung modus adalah TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali P. Jadi pertama-tama kita mencari TB-nya dulu. TB itu tepi bawah. Nah, rumus tepi bawah itu batas bawah dikurang 0,5. Batas bawah kita 15. Jadi 15 dikurang 0,5. Hasilnya 14,5. Nah, D1 ini frekuensi modus dikurang frekuensi sebelum. Jadi frekuensi modusnya ini 21. Nah, terus dikurang frekuensi sebelum. Sebelumnya ini, sebelum 21 ini ada angka 10. Jadi dikurangin 21 dikurang 10. Hasilnya 11. Nah, sekarang kita mencari D2. D2 itu frekuensi modus dikurang frekuensi sesudah. Nah, ini terbalik. Yang D1 itu tadi sebelum, nah D2 ini sesudah. Jadi frekuensi modusnya tadi 21. Nah, kalau frekuensi sesudahnya itu berarti 9. Jadi 21 dikurang 9 sama dengan 12. Nah, kalau udah semuanya dapat, oh iya kita belum nyari P-nya. Panjangnya ini kita bisa hitung aja dari datanya. Misalnya di sini 2 sampai 14. Berarti dia kelipatan berapa tuh? Dia P-nya itu 13. Nah, kalau udah ketemu semuanya, kita masukkan. Tadi TB kita dapat berapa? 14. Berarti 14,5 ditambah tadi D1-nya 11 per 11 ditambah 12 dikali 13. Terus kita hitung lagi, 14,5 ditambah 11 per 23 dikali 13. Lalu kita mendapat hasil lagi, yaitu 14,5 ditambah 143 per 23. Karena 143 ini udah dikali dengan 13 gitu. Jadi kita hitung lagi, 14,5 ditambah 6,21. Hasilnya 20,71.
Oke, setelah kita mencari modus, kita mencari median. Rumus median itu adalah TB 1/2N dikurang jumlah frekuensi modus per frekuensi modus dikali P. Nah, kita mencari 1/2N-nya dulu. 1/2N, 1/2 dikali N. N-nya ini kan banyaknya data ya. Data kita kan 90, jadi 1/2 dikali 90 sama dengan 45. Lalu kita masukkan nih. Tadi TB kita kan 14,5 ya. Jadi kita taruh di sini 14,5. Ditambah 45. Dari mana 45? Jumlah frekuensi modus. Dari sini nih yang kita hitung tadi, 45 dikurang 9. Lalu dibagi 14 dikali 13. Lalu kita mendapat hasil 14,5 ditambah 36/14 dikali 13. Lalu kita hitung lagi dan mendapat hasil 14,5 ditambah 468/14. Lalu setelah dihitung-hitung lagi, jadinya hasilnya 14,5 ditambah 33,4 dan hasilnya 47,92. Selanjutnya saya akan membahas cara mencari kuartil, desil, dan persentil. Yang pertama adalah mencari kuartil. Kuartil memiliki rumus tinggi bawah I ditambah I per 4N dikurang jumlah frekuensi sebelum kuartil I per frekuensi kuartil I dikali P. Tinggi bawah I adalah batas bawah dikurang 0,5, yaitu 14,5. 15 didapat dari menghitung I per 4N terlebih dahulu. I diganti dengan 1 karena kita akan mencari kuartil ke 1. 1/4 dikali 90 hasilnya adalah 22,5. Data ke 22,5 yaitu frekuensi 21 yang dimana memiliki kelas 15/27. Lalu frekuensi sebelum kuartil 1 yaitu di atas 21 yaitu 10. Dan frekuensi satunya adalah 21. Lalu P atau jarak antar kelasnya adalah 13. Cara menghitung kuartil 1. Seperti rumus yang sudah disebutkan tadi, kita akan menaruh angka-angka yang sudah dicari tadi. Yang pertama adalah TBI, yaitu 14,5 ditambah dengan I per 4N atau 1/4 dikali 90 adalah 22,5 dikurang 10/21 dikali 13. 22,5 dikurang 10 adalah 12,5. Lalu 12,5 dikalikan 13 menjadi 162,5 dan dibagi 21 yaitu 7,73. Ditambah dengan TBI yang sudah dicari yaitu 14,5. Hasil akhirnya adalah berjumlah 22,23. Sama halnya dengan kuartil ketiga. Berikut angka-angka yang sudah dicari. Oleh karena itu I per 4N diganti menjadi 3/4 dikali 90 yaitu 67,5. Setelah dicari angka-angkanya,
lanjut menaruhnya di rumus yang sudah tertulis, yaitu 53,5 TBI-nya ditambah dengan 67,5 dikurang 54 per 14 dikali 13, yaitu 53,5 ditambah 67,5 dikurang 54 per 14 dikali juga dengan 13. Dihitung sama seperti rumus di atas dan memiliki hasil akhir 66,03. Selanjutnya adalah desil. Yang membedakan desil dengan kuartil adalah I per 10N saja. Jika kuartil memiliki I per 4N, maka desil memiliki I per 10N. Dan kata kuartil diganti dengan kata desil. Tinggi bawah I ditambah I per 10N dikurang jumlah frekuensi sebelum desil I per frekuensi desil I dikali P. Untuk mencari angka-angka tersebut sama seperti mencari saat menghitung kuartil. Contohnya adalah saat menghitung desil 2. I per 10N diganti dengan 2 per 10 dikali 90 yang memiliki hasil 18, yaitu data ke-18 adalah di frekuensi ke-21. Dan tinggi bawah 2 yaitu batas bawah dari frekuensi 21 dikurang dengan 0,5, yaitu hasilnya 14,5. Dan memiliki frekuensi sebelum desil 2 adalah 10, frekuensi desil 2 adalah 21, dan P adalah 13. Dan cara menghitungnya pun sama. Desil 2 cara menghitungnya hanya kita menaruh angka yang sudah kita cari lagi tadi di rumus yang sudah ditulis. Desil 2 menggunakan data ke-18 yaitu di frekuensi 21 yang menjadikan tinggi bawahnya menjadi 14,5, frekuensi sebelum desil 2-nya 10, frekuensi desil 2-nya 21, dan P-nya 13. Lalu kita menghitung dengan menginput angka-angka tersebut di rumus. 14,5 ditambah 18 dikurang 10 per 21 dikali 13. 18 dikurang 10 adalah 8 per 21 dikali 13. 8 dikali 13 adalah 104 per 21. 104 dibagi 21 adalah 4,94. Yaitu akhirnya ditambahkan dengan tinggi bawah desil 2 14,5. 14,5 ditambah 4,94 adalah 19,45. Angka-angka untuk ditaruh di rumus saat mencari desil ketiga sudah dicari juga, yaitu 3 per 10 dikali 90 sama dengan 27. Data ke-27 adalah di frekuensi ke-21, yaitu sama saja dengan frekuensi saat mencari desil kedua tadi. Hal itu membuat tinggi bawah desil 2 dan desil 3 menjadi sama. Lalu frekuensi sebelum desil 3 10, frekuensi desil 3-nya adalah 21 dan P-nya adalah 12. Angka yang akan kita input hampir sama seperti desil 2. Yang membedakannya hanyalah saat menghitung I per 10N. Karena I diganti oleh 3. Berikut cara menghitung desil ketiga. 14,5 ditambah 27 dikurang 10 per 21 dikali 13. 27 dikurang 10 adalah 17 per 21 dikali 13. 17 dikali 13 adalah 221 dibagi 21. Hasilnya adalah 10,52. Ditambah dengan tinggi bawah 2 yaitu 14,5. Hasilnya adalah 25,02. Selanjutnya adalah persentil. Persentil memiliki rumus yang sama, hanya dia mengubah I per 100N. Jika kuartil memiliki I per 4N dan desil memiliki I per 10N, maka persentil memiliki I per 100N. 50 per 100 dikali 90 adalah 45. Data ke-45 adalah frekuensi ke-14 yang menghasilkan tinggi bawahnya 40,5, frekuensi sebelum
frekuensi sebelum persentil 50-nya adalah 40, frekuensi persentil 50-nya 14, dan P adalah 13. Dan menghitungnya hanya tinggal menginput ke rumusnya, yaitu TB 50-nya adalah 40,5 ditambah 50 per 100, R-nya adalah 45 dikurang 40 per 14 dikali 13. 45 dikurang 40 adalah 5, dan 5 dikali 13 adalah 65. 65 dibagi 14 adalah 4,65. Ditambahkan dengan tinggi bawah ke 50, yaitu 40,5. Hasil akhirnya menjadi 45,14. Selanjutnya akan mencari persentil ke 70. Persentil 50 dan 70 memiliki jarak yang jauh untuk menghindari adanya hasil yang sama. Rumus angka yang diinput dari persentil 50 dan persentil 70 cukup mirip. Yang membedakannya hanyalah 70 per 100 dengan 50 per 100. 70 per 100 dikali 90 adalah 63. Yaitu kita memakai data ke 63, yaitu di frekuensi 14. Frekuensi 14 memiliki batas bawah 54. Jadi cara mencari TB 70 adalah batas bawah dikurang 0,5, yaitu 41 dikurang 0,5, hasilnya adalah 40,5. Dan jumlah frekuensi sebelum P70 adalah 54, frekuensi P70-nya adalah 14, dan P-nya adalah 13. Dan akan kita hitung seperti rumus yang sudah diterapkan, yaitu 40,5 ditambah 63 dikurang 54 per 13 dikali 3 per 14 dikali 13. 63 dikurang 54 hasilnya 9. 9 dikali 13 adalah 117. 117 dibagi 14 adalah 8,35. 8,35 ditambah 40,5 hasilnya adalah 61,85. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.